Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran online. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Tema 6 cita-citaku, subtema 3 giat berusaha meraih cita-cita. Langkah-langkah dalam mendeklamasikan puisi. Saat mendeklamasikan puisi tentang cita-cita, kita tentu menginginkan pendengar dapat memahami isi puisi dengan baik. Mendeklamasikan puisi berarti membacakan puisi yang disertai dengan gerak dan mimik yang sesuai. Agar dapat mendeklamasikan puisi dengan baik, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memahami isi puisi. Sebelum mendeklamasikan puisi, kita harus mengetahui terlebih dahulu isi atau makna dari setiap bait puisi. Yang kedua, memberikan tanda jeda yang sesuai. Saat mendeklamasikan puisi, kita harus memperhatikan penggunaan tanda jeda yang tepat agar pendengar memahami setiap kata atau bait-bait puisi. Yang ketiga, memperhatikan intonasi, tinggi rendah nada, tempo, cepat lambatnya pengucapan, irama, panjang pendek bunyi serta kemerduan, serta pelafalan cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa saat membaca puisi. Dan yang keempat, memperhatikan mimik. Mimik berarti peniruan dengan gerak-gerik anggota badan dan raut muka. Sekarang saatnya ayo berlatih mengerjakan 2 soal berikut sebagai tugas yang pertama dalam pembelajaran ini. Untuk melestarikan lingkungan, kita dapat melakukan proses daur ulang terhadap barang-barang bekas. Selain itu juga kita dapat memanfaatkan bahan dari alam untuk dijadikan karya seni kolase yang terbuat dari daun-daun kering, ranting kering, biji-bijian, maupun bunga kering. Pengertian kolase: kolase adalah seni menempelkan potongan kertas atau bahan alam sesuai dengan pola yang diinginkan. Berikut ini contoh karya seni kolase, seperti kolase kupu-kupu yang terbuat dari biji-bijian, kemudian kolase bunga dari potongan kertas origami, dan kolase ikan dari daun kering. Untuk melakukan kegiatan membuat kolase, berikut bahan-bahan maupun langkah-langkah dalam membuat kolase. Perhatikan gambar berikut. Sekarang ayo berlatih menjawab 2 pertanyaan berikut sebagai tugas yang kedua dalam pembelajaran ini. Negara Indonesia sangat kaya akan jenis hewan dan tumbuhan. Namun, beberapa populasi jenis hewan dan tumbuhan semakin menjadi langka. Berikut ini beberapa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Penyebab kelangkaan hewan yang pertama, sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, kemudian dijual, digunakan sebagai hiasan, serta obat. Yang kedua, membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama. Yang ketiga, habitat dirusak oleh manusia, misalnya dibakar. Yang keempat, tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan alam. Beberapa penyebab kelangkaan tumbuhan: yang pertama, dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya. Yang kedua, sulit berkembang biak. Yang ketiga, terkena hama. Kemudian yang keempat, mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Beberapa upaya dalam pelestarian hewan maupun tumbuhan yang dapat kita lakukan. Yang pertama, penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Yang kedua, penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Dan yang ketiga, pelestarian secara in situ maupun ex situ. Nah, sekarang ayo berlatih sebagai tugas yang terakhir dalam pembelajaran ini menjawab 2 pertanyaan berikut. Demikian pembelajaran kedua, tema 6 subtema ketiga ini, dan sampai jumpa.